baru yang mudah itu halaman list transaksi dan halaman detail dapat dilihat pada list 7 dan list 8. List transaksi menampilkan daftar semua transaksi pemesanan yang telah dilakukan pengguna lengkap dan status seperti pending, proses atau selesai. Selama itu tidak transaksi menampilkan informasi lengkap dari transaksi tertentu seperti dekorasi, tanggal acara, total biaya, metode pembayaran, dan status pemesanan. Yang yaitu halaman profil pengguna dan buka pesan terdapat pada tab 9 dan tab 10 pada gambar. Dan yang ke-11 itu ada daftar form. Yang 9 profil pengguna menampilkan informasi akun pengguna seperti nama, email, dan nomor HP serta akses ke pengaturan akun. Yang 10 ID pengguna dapat mengubah data profil seperti nama, email, dan nomor HP lalu menyimpan perubahan. Yang ke-11 itu ubah sandi, pengguna dapat mengganti password lama dengan yang baru untuk menjaga keamanan akun. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga itu ada desain mockup website. Yang pertama ada halaman login admin. Bisa dilihat dari gambar. Halaman ini merupakan pintu masuk utama bagi admin untuk mengakses sistem backend aplikasi Dekorin. Jadi admin itu perlu memasukkan email dan passwordnya untuk login. Dan yang kedua itu ada halaman register admin. Untuk masuk ke halaman ini digunakan untuk mendaftar akun baru. Jadi kalau nggak bisa login dia daftar akun baru lagi dengan memasukkan nama, email, nomor HP, dan password. Setelah itu masuk ke halaman dashboard admin. Di dashboard admin ini menampilkan ringkasan dari seluruh aktivitas penting dalam aplikasi Dekorin, seperti jumlah pengguna, jumlah dekorasi yang tersedia, total transaksi, dan status pembayaran. Dan yang keempat itu ada halaman kelola kategori. Di halaman ini admin dapat mengelola daftar kategori dekorasi seperti pernikahan, ulang tahun, akikah, dan lainnya. Dan yang kelima itu ada halaman kelola dekorasi. Di halaman ini digunakan untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus item dekorasi dalam sistem. Setiap dekorasi memiliki data seperti nama tema, deskripsi, kategori, harga, gambar, dan file yang mendukung. Yang ketujuh itu ada halaman kelola transaksi. Di sini admin dapat memantau keseluruh transaksi pemesanan yang masuk melalui halaman ini. Setiap transaksi memiliki informasi seperti nama pengguna, dekorasi yang dipesan, status pembayaran, dan keterangan acara juga. Dan yang ke-8 itu ada halaman kelola metode pembayaran. Di halaman ini juga digunakan untuk mengatur metode pembayaran yang tersedia dalam aplikasi seperti transfer bank, e-wallet, atau metode lainnya. Dan yang ke-9 itu ada halaman kelola pengguna. Melalui halaman ini admin dapat melihat daftar seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem. Admin dapat mengedit data pengguna, menonaktifkan akun, atau menghapus pengguna yang melanggar ketentuan. Dan yang ke-10 itu ada halaman kelola profil admin. Di halaman ini memungkinkan admin untuk mengakses dan memperbarui informasi profil mereka sendiri seperti nama, email, dan password. Dan yang ke-11 itu ada halaman kelola top up. Di sini halaman ini untuk menyetujui pembelian dekorasi, jika disetujui akan dipindahkan ke halaman transaksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Empat, rancangan basis data dan relasi. Bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Dia ada satu users, transactions, relasi one to money. Satu pengguna bisa memiliki banyak transaksi. Artinya satu user bisa melakukan banyak pemesanan. Dua, decors. Satu dekorasi bisa dipesan berkali-kali dalam transaksi yang berbeda. Hubungannya dari transaksi ke decoring ID. Ketiga, transactions. Setiap transaksi memiliki satu data pembayaran. Ini mencerminkan bahwa satu transaksi hanya bisa dibayar sekali. 4, payment. Satu metode pembayaran bisa digunakan oleh banyak pembayaran. Contohnya transfer bank, GoPay, dan lain-lain. Bisa digunakan oleh banyak user. 5, kategoris. Satu kategori dekorasi bisa memiliki banyak dekorasi. Contohnya kategori pernikahan bisa punya banyak dekorasi bertema pernikahan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini masuk flowchart, bisa dilihat flowchartnya. Flowchart merupakan diagram yang menunjukkan alur proses utama dalam aplikasi recording. Diagram ini menggambarkan tahapan yang dilalui oleh pengguna mulai dari aplikasi login, menjelajahi katalog dekorasi, memilih paket dan tema dekorasi, hingga melakukan pemesanan serta pembayaran. Setelah pemesanan dikonfirmasi, pengguna dapat melihat status pemesanan dan menerima notifikasi terkait jadwal pelaksanaannya. Gambar flowchartnya seperti yang di atas itu. Selanjutnya untuk scan diagram akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya seperti diagram. Diagram sendiri pada aplikasi recording menggambarkan interaksi antara pengguna atau user pelanggan. Diagram arti yang di-scan dalam komunikasi antar objek, mulai dari pengguna yang melakukan login, menelusuri katalog dekorasi, memilih paket dan mengisi detail acara, hingga melakukan pemesanan dan pembayaran. Setelah pengguna menyelesaikan pemesanan, sistem akan meneruskan informasi tersebut ke akun dan kemudian akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pesanan serta menjadwalkan pelaksanaan operasi admin juga dapat mengirimkan notifikasi status pemesanan kepada pengguna melalui sistem. Nah, diagram ini membantu memperjelas alur komunikasi dengan proses yang terjadi dalam sistem delivery serta menyebut bagaimana sistem melaksanakan interaksi yang dilakukan oleh pengguna dalam skala global. Selanjutnya akan Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram pada aplikasi dekorasi menggambarkan tentang proses yang dilakukan oleh pengguna dalam melakukan pemesanan jasa dekorasi acara. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas dari satu langkah ke langkah berikutnya secara sistematis. Mulai dari pengguna membuka aplikasi, melakukan login atau registrasi, menelusuri katalog dekorasi hingga memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan acara. Oke, bisa kita lihat ya. Pertama kita masuk ke halaman splash. Setelah splash itu ada di bagian menu lihat dekorasi. Nanti kita akan dibawa ke layar bagian tampilkan dekorasi. Itu ada jenis-jenis dekorasi yang mau kita pilih, misalnya acara ulang tahun, pernikahan atau sebagainya. Lanjut ke bagian pilih dekorasi. Setelah itu kita akan masuk ke keterangan pemesanan dekorasi. Setelah bagian pemesanan dekorasi, kita akan pilih pemesan kapan atau segala macamnya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian menu proses pemesanan. Setelah sampai ke proses pemesanan, kita akan ditampilkan ke metode pembayaran. Lalu tampilkan situs dan setelah sampai tampilkan situs kita akan dibawa ke proses pemesanan bahwa pesanan kita telah disetujui. Tahap akhir kita akan masuk ke bagian dekorasi pemesan bahwa pesanan kita telah selesai. Selanjutnya akan ditemani teman saya. Baik, kita masuk ke bagian C, use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi utama atau use case yang dapat dilakukan oleh dua aktor utama dalam aplikasi decoring, yaitu admin dan pengguna atau user. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengguna sistem dan aktivitas yang tersedia di dalam aplikasi. Kita lihat gambar berikut. Ya, yang pertama pilihannya ada login. Kalau login ada ke nomor kategori, terus ke kemampuan dekorasi. Selanjutnya dilihat profil, pesan dekorasi dan kategori, pola transaksi dan pola metode pembayaran. Itu dilakukan oleh antara admin dan pengguna. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi dan websitenya.
itu ada 3, itu ada kanak-kanak, alam, dan militer. Dan selanjutnya itu total transaksinya. Jika ada total transaksi 31. Nah, di sini yang tadi itu kita baru masuk dari aplikasinya itu yang tema kanak-kanak. Yang Ica maunya tema baron. Di sini kan masih pending. Jadi kita akan menyetujui statusnya supaya aplikasi transaksinya berhasil. Coba. Udah, balik. Total pengguna itu ada 10 yang udah masuk. Yang pertama itu Ica yang tadi baru kita masuk. Dan yang keempat itu total metode pembayaran. Itu ada 4 pembayaran itu ada BPCA, OPPO, GoPay, dan Dana. Coba yang tadi itu total transaksi. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok Dekorin. Kurang ketika banyaknya, mohon maaf dan terima kasih.